Hey yo Prodigy, balik lagi sama Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita dari film 1048. Film ini bercerita tentang seorang pria yang masuk di suatu kamar dan secara ajaib pria tersebut tak bisa keluar lagi. Sebelum masuk ke filmnya, gua mau ngingetin kalian untuk subscribe dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan konten-konten dari kami. Ya udah gak usah lama-lama, yuk kita langsung masuk aja ke filmnya guys. Mike adalah seorang penulis buku yang mereview tentang hotel atau tempat-tempat horor. Ia akan menginap di kamar bekas pembantaian yang berhantu untuk ditulis dalam bukunya. Clark says she will bake her famous. Setelah menginap di hotel berhantu, Mike mengunjungi sebuah toko buku untuk melakukan perilisan bukunya. Namun nampaknya hanya sedikit orang yang tertarik pada buku Mike. Dalam sesi tersebut, Mike terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak percaya pada hantu. Mike lalu pergi ke pantai untuk berselancar. Ia kemudian melihat sebuah pesawat melintas di atasnya dan membuatnya tersapu oleh ombak. Mike kemudian pergi ke kantor pos untuk mengambil surat tentang rekomendasi hotel seram dari orang-orang untuknya. Salah satu dari surat tersebut memperingatkan Mike untuk tidak pergi ke Hotel Dolphin dan mencoba kamar 1408. Tentu hal ini justru membuat Mike tertarik dan ingin mencobanya. Singkat cerita, Mike pun datang ke hotel tersebut. Ia segera menuju meja resepsionis untuk memesan kamar 1408. Saat resepsionis memasukkan data Mike, terdapat suatu peringatan di komputer resepsionis untuk memanggil manajer terlebih dahulu. Gerald Olin, manager of the Dolphin. Sang manajer yang bernama Olin meminta Mike untuk membatalkan niatnya dan menginap di ruangan lain. Namun Mike bersikeras untuk menginap di ruangan 1408. Olin kemudian mengajak Mike ke ruangannya untuk berdiskusi tentang kamar 1408. Di dalam kantor, Olin mencoba menyogok Mike dengan sebotol anggur mewah agar ia mau membatalkan niatnya menginap di kamar 1408. Namun Mike tetap menolak. Ia memperingatkan Mike bahwa kamar tersebut sangat berbahaya dan tak ada orang yang mampu bertahan lebih dari 1 jam di kamar tersebut. Olin lalu memperlihatkan sebuah buku yang berisi riwayat 56 korban yang telah meninggal di kamar tersebut. Ia menawarkan Mike untuk mengambil buku tersebut dan membatalkan niatnya menginap di kamar 1408. Namun Mike tetap bersikeras untuk menginap. Olin pun menyerah menghadapi Mike dan memberikannya kunci kamar 1408. Ia mengantar Mike dengan lift sampai ke kamar 1408. Sebelum pergi, Olin sekali lagi membujuk Mike untuk membatalkan niatnya. Namun Mike tidak menghiraukan peringatan Olin. Mr. Enslin, please. Call about those Knicks tickets. Ruangan tersebut nampak normal seperti kamar pada umumnya. Mike mengitari ruangan dan mereviewnya satu persatu. Gangguan pertama pun datang. Sebuah alarm tiba-tiba berbunyi sendiri dan sebuah coklat tiba-tiba muncul di bantalnya. Ia meyakini seseorang sedang berada di ruangan tersebut untuk menakutinya. Mike mencari orang tersebut di sekitar ruangan, namun ia tidak menemukan siapapun. Mike lalu tersadar bahwa termostat di ruangannya rusak. Ia menghubungi resepsionis untuk memanggil teknisi ke ruangannya. Selagi menunggu, Mike memakai glow sticknya untuk mencari bekas darah dari korban kamar tersebut.
Tak lama, teknisi pun datang. Sang teknisi menolak untuk masuk ke dalam kamar Mike. Ia akan memberikan Mike instruksi dari luar sampai Mike berhasil memperbaiki termostatnya sendiri. I'll talk you through it. Any jackass. Okay, now, above that coil, there's a little tube filled with... Saat Mike akan memberi uang tip, sang teknisi ternyata sudah pergi. Mike kemudian menonton televisi dan meminum alkoholnya. Namun tiba-tiba alarm kembali menyala. Alarm yang tadinya menunjukkan jam digital kini berubah menjadi hitungan mundur 60 menit. Mike teringat akan ucapan Olin tentang tak ada seorang pun yang bertahan di kamar ini lebih dari 1 jam. Seketika, Mike tiba-tiba merasa tuli dan melihat keluar jendela. Namun jendela tiba-tiba tertutup dan membuat tangannya terluka. Mike segera membasuh lukanya dan tiba-tiba alarm kembali berbunyi. Mike yang muak menarik colokannya, namun alarm tersebut tetap menyala. Ia kemudian menelpon staf hotel untuk check out dan memanggil ambulan karena tangannya terluka. Namun staf hotel berbicara aneh dan membuat Mike mulai merasa janggal. Mike pun segera mengambil tas dan kunci kamar untuk keluar. Namun kuncinya patah dan membuat Mike terkunci dalam ruangan tersebut. Ia kemudian membuka jendela dan berteriak pada seseorang di seberang kamarnya. Namun ternyata itu hanyalah bayangannya sendiri. Tiba-tiba sesuatu menyerangnya dari belakang. Mike kemudian mencoba melempar sebuah lampu tidur. Namun lampu tersebut menghilang sebelum sampai ke jalanan. Ia kemudian teringat akan minuman keras yang Olin berikan padanya. Ia yakin bahwa Olin telah mencampurkan sesuatu pada minumannya dan membuatnya berhalusinasi. Ia juga mendadak bisa melihat kilas balik dari orang-orang yang bunuh diri di kamar tersebut. Mike mendengar tangisan bayi dari suatu tembok kamarnya. Ia mencoba memukul temboknya dan meminta bantuan. Namun suara tangisan bayi semakin keras dan membuat telinganya sakit. Salah satu ruangan tiba-tiba berubah. Ayah Mike tiba-tiba berada di ruangan tersebut. Mike pun teringat pada semua dosa dan kesalahan ayahnya, bahwa ia tidak pernah mengunjungi ayahnya di panti jompo. Mike mulai meragukan isi kepalanya. Ia mencoba duduk dan menenangkan diri. Salah satu tembok dari ruangan tersebut tiba-tiba mengeluarkan darah dan membuatnya ketakutan. Mike segera melihat denah ruangan hotel di kamarnya. Ia berniat berjalan di tepian jendela kamar untuk kabur ke kamar di sebelahnya. Namun tiba-tiba jarak antara kamarnya dan kamar lain menjadi sangat jauh dan tak bisa digapai. Mike pun memutuskan untuk berjalan mundur dan kembali ke kamarnya. Tembok di kamarnya ternyata telah berubah. Terjadi sedikit kilas balik di mana ternyata dahulu anak Mike menderita penyakit parah dan hampir mustahil untuk disembuhkan. Suhu udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Mike kemudian mencoba meminta bantuan dengan menelpon ke mantan istrinya. Air tiba-tiba menyemprot ke seluruh ruangan dan membuat laptop Mike rusak. The Dolphin Hotel, room 14. Ia kemudian mencoba kabur lewat saluran udara di kamarnya. Ia pun sampai di saluran udara sebelah kamarnya. Namun ternyata ruangan itu berisi istri dan anaknya di masa lalu. Di saluran udara lain juga terlihat Mike yang bertengkar dengan ayahnya, karena Mike telah meninggalkan istrinya yang saat itu baru kehilangan anak.
Mike terus berjalan menyusuri saluran udara, dan tanpa sengaja ia bertemu dengan sesosok mayat yang hendak menyerangnya. Mike pun lari dari kejaran mayat tersebut dan beruntung dapat menemukan kamarnya kembali. Mike yang awalnya tak percaya pada Tuhan mulai mencoba membuka sebuah Bible. Namun ternyata isi dari Bible tersebut telah kosong. Lama-kelamaan, ruangan terus menjadi dingin dan mulai membeku. Laptop Mike tiba-tiba berbunyi dan terdengar suara mantan istri Mike. Ternyata mantan istrinya sudah mengirim polisi dan polisi tersebut sudah berada di ruangan 1408. Namun anehnya Mike tidak ada di sana. Lily yang khawatir kemudian berniat datang menemui Mike langsung. Ia mengatakan bahwa ia akan sampai dalam 15 menit. Mike menyuruh Lily untuk tidak datang ke ruangannya. Namun facecam milik Mike tiba-tiba bergerak sendiri. Gempa tiba-tiba terjadi dan sebuah lukisan kapal tiba-tiba mengeluarkan air yang membanjiri ruangan tersebut. Mike tiba-tiba tersadar di pantai, tepat di momen ketika ia terhantam ombak sebelumnya. Ia kali ini jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Lily, sang mantan istrinya, juga berada di sampingnya. Ia pun sangat bersyukur karena semua yang terjadi di Hotel Dolphin ternyata hanya sebuah mimpi. Ia kemudian mencoba menjalin hubungan baik dengan mantan istrinya dan mencoba memperbaiki hidupnya. Ia juga menulis review tentang kamar 1408 di Hotel Dolphin yang menurutnya adalah kamar yang berbahaya dan tak boleh dimasuki. Ia juga mengunjungi ayahnya yang berada di panti jompo dan meminta maaf atas kesalahannya. Mike kemudian pergi ke kantor pos untuk mengirimkan tulisannya. Namun seluruh orang di ruangan tersebut tiba-tiba menggila dan merusak seluruh ruangan. Mike ternyata tak pernah keluar dari kamar 1048. Semua yang terjadi tadi adalah ilusi di kepalanya. Ia juga melihat anaknya yang bernama Katie. Mike segera memeluknya dengan sangat senang. Namun tiba-tiba anaknya menjadi lemas dan mati di tangannya. Alarm yang tadi menghitung mundur mulai mencapai batas waktunya, dan Mike tiba-tiba dipindahkan seperti pertama kali ia masuk ke ruangan tersebut. Telepon di ruangan pun berbunyi. Orang di telepon tersebut menyuruh Mike untuk segera melakukan bunuh diri. Mike pun memutuskan untuk membakar ruangan tersebut bersamanya. Lucy ternyata telah berada di depan Hotel Dolphin. Ia melihat evakuasi kebakaran dan berniat masuk ke kamar Mike. Namun sebuah ledakan terlihat keluar dari kamar 1408. Mike pun meninggal dan dimakamkan di samping anaknya Katie. Olin sebagai manajer hotel datang ke pemakaman dan memberikan seluruh barang Mike yang tersisa. Namun Lily menolaknya. Olin merasa berterima kasih pada Mike karena dengan Mike membakar ruangan tersebut, maka ruangan itu tak akan pernah dimasuki siapapun lagi. Namun ternyata
Jiwa Mike masih berada di kamar tersebut. Ia terjebak dalam ruangan 1048 dan tak pernah bisa keluar. Dan film pun berakhir.